Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Febri Setiawan. Pada video kali ini saya akan melakukan penggantian LCD Redmi Note 4 Snapdragon atau Redmi Note 4 dengan kode nama Mido, serta sekaligus melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu video komplain LCD Redmi Note 4 Mido di Bukalapak. Redmi Note 4 yang saya kerjakan ini memiliki spesifikasi singkat seperti berikut: chipset Snapdragon 625, RAM 4GB, internal 64GB, kamera belakang 13 megapiksel dan depan 5 megapiksel, menggunakan baterai 4100 mAh, layar 5,5 inch IPS LCD dengan resolusi Full HD, Wi-Fi ABGN, Bluetooth 4, IR Blaster, jaringan 4G. Untuk lengkapnya bisa kalian baca sendiri. Sebelum masuk ke videonya, saya akan infokan terlebih dahulu kelanjutan dari komplain LCD Bukalapak yang kemarin. Bagi yang belum tahu, di video sebelumnya saya berencana mengganti LCD HP ini dan membeli di salah satu toko online. Setelah barangnya sampai, ternyata error. Saya ajukan retur dengan solusi penggantian barang. Singkat cerita, barang penggantinya datang dan ternyata masih error lagi, dan errornya sama. Saya curiga barangnya tidak diganti dan hanya dikirim balik. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian tonton videonya di sini atau bisa klik rekomendasi video di akhir nanti. LCD penggantinya yang error, saya kembalikan ke penjualnya di fitur komplain Bukalapak dan mengajukan solusi tukar uang. Setelah admin menyetujui, saya diminta untuk mengirimkan barang ini ke penjual dan mengirimkan resinya ke halaman komplain Bukalapak. Setelah resi saya kirim ke halaman komplain Bukalapak, ternyata langsung ditutup oleh admin Bukalapak dengan pengembalian dana seharga LCD-nya saja. Padahal Bukalapak sudah janji kalau ongkos kirim yang digunakan untuk mengirimkan barang penggantinya dari penjual ke saya bakalan diganti. Jadi ceritanya begini, info dari Bukalapak kan proses retur itu ongkirnya ditanggung masing-masing. Nah, si penjual ini pas ngirim barang pengganti menggunakan sistem DFOD atau bayar ongkos kirim di tempat. Itu kan berarti semua ongkirnya yang bayar saya. Nah, saya tanyakan sekalian ke Bukalapak, dan pihak Bukalapak pun bersedia mengembalikan ongkos kirim yang dibebankan ke saya. Namun ternyata diskusi ditutup dan dana yang dikembalikan hanya seharga LCD. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi? Saya akan tunggu saja, siapa tahu prosesnya lama. Setelah urusannya selesai, saya beli LCD di toko lain. Jika LCD ini errornya sama, bisa jadi mesin HP saya yang tidak cocok dengan LCD baru. Oke, langsung saja kita ke videonya. Ini LCD saya beli dengan harga 125.000, lebih murah 5.000 dari toko yang sebelumnya. Langsung saja akan saya coba LCD barunya, apakah masih error atau normal. Pertama, matikan HP dan lepaskan SIM tray-nya. Selanjutnya, buka backdoor atau back cover dari Redmi Note 4. Buka dari frame yang tipis, yaitu di bagian lubang SIM tray atau lubang charger untuk mempermudah melepasnya. Karena HP ini sudah sangat sering saya bongkar, jadinya melepas backdoor HP ini cukup mudah. Untuk HP yang belum pernah dibongkar, tentunya hal ini akan cukup sulit. Maka gunakan alat khusus atau plat tipis. Setelah penutup belakangnya terbuka, lepaskan konektor baterai dan soket LCD-nya. Karena fleksibel LCD lama cukup mengganggu, maka saya akan melepaskan baterainya terlebih dahulu untuk menyingkirkan kabel fleksibel LCD lama. Setelah ini, tinggal hubungkan soket LCD baru ke mesin, lalu pasangkan sementara dan hubungkan soket baterai. Setelah itu, nyalakan HP-nya untuk melakukan pengetesan sebelum dipasang. Dari hasil pengetesan, ternyata LCD-nya ini memang normal. Hal ini membuktikan toko kemarin LCD-nya yang bermasalah. 2 kali dikirim, masalah semua. Oke, akan saya langsung pasang saja LCD barunya ke HP.
Pertama, lepaskan terlebih dahulu mesin di bagian atas. Lepaskan semua skrup dan angkat penutup plastik yang berwarna hitam ini. Lanjut copot atau lepaskan semua soket-soket yang terhubung dengan mesin HP. Ada soket LCD, soket PCB charger, tombol power, touchscreen, dan kabel antena. Setelah itu tinggal angkat mainboard perlahan karena masih sedikit mengunci dengan dudukannya. Setelah ini tinggal melepaskan LCD yang lama. Untuk melepaskannya gunakan alat khusus atau gunakan plat tipis. Di sini saya akan sedikit panaskan dengan blower untuk mempermudah mencopotnya. Hal ini bisa tercapai karena panas dari blower menjadikan lem dari LCD-nya sedikit melunak. Dilihat dari cara menempel LCD-nya, HP ini kemungkinan sudah pernah diganti layarnya karena karakter perekatnya mirip dengan lem serbaguna yang saya gunakan. Jika ini layar ori, setidaknya dia menggunakan perekat jenis double tip atau setidaknya sedikit lebih rapi jika menggunakan perekat jenis lem. Setelah LCD lama sudah terlepas seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah membersihkan sisa-sisa perekat yang masih menempel pada frame atau bezelnya. Lakukan dengan teliti dan hati-hati karena ukuran layar dan bezel sangat presisi, sehingga sedikit saja ada kotoran yang mengganjal, LCD bisa saja miring atau renggang di sisi tertentu. Setelah bezelnya bersih, langsung pasangkan saja LCD baru ke frame HP Redmi Note 4. Rekatkan LCD menggunakan lem. Di video ini saya menggunakan lem B7000 sebagai perekat LCD-nya. Pastikan lem bagian tepi merata agar air dan debu kotoran tidak masuk ke dalam HP melalui sela-sela LCD. Tempelkan LCD baru perlahan, pastikan menempel pada posisinya dan tidak ada yang renggang. Jangan lupa ikat atau jepit LCD agar tidak berubah posisi sampai lemnya kering. Setelah itu tinggal saja, karena lem ini perlu waktu yang relatif lama untuk kering. Setelah lemnya kering, kita lanjutkan memasang semua komponennya. Posisikan terlebih dahulu kabel touchscreen agar tidak tertekuk atau sobek saat tertindih mesin atau mainboard dari HP Redmi Note 4. Setelah itu, kita bisa memposisikan papan PCB utama ke tempatnya. Pastikan kabel touchscreen, fleksibel tombol power, dan kabel jumper antena tidak tertindih, dan tekan-tekan sedikit mainboardnya sampai mengunci pada tempatnya. Pasangkan atau hubungkan semua kabel-kabel pada soket masing-masing. Ada soket tombol-tombol, ini meliputi tombol power dan tombol volume. Ada soket touchscreen, soket LCD, soket PCB charger, dan soket kabel jumper antena. Setelah semuanya terpasang, pasangkan kembali baterai. Pasangkan dari bawah ke atas seperti ini agar kabel fleksibel layar dan PCB bawah tidak tertekuk. Setelah itu, hubungkan soket dari baterai ke mainboard. Jangan sampai lupa untuk memasangkan skrup mainboard agar PCB tidak lepas. Lanjutkan dengan memasang sensor fingerprint. Pasangkan juga penutup atau pengunci papan PCB utama. Setelah itu, coba nyalakan terlebih dahulu dan pastikan semua komponennya berfungsi dengan baik. Jika pengecekan dirasa cukup, tutup backdoor Redmi Note 4 kembali. Untuk caranya tinggal tekan-tekan saja, maka casing belakang akan mengunci dengan sendirinya. Setelah semuanya beres, jangan lupa untuk mengembalikan kartu SIM ke dalam HP. Dan proses penggantian set LCD touchscreen HP Redmi Note 4 telah selesai. Sekian dulu video kali ini, banyak salah mohon maaf dan sampai berjumpa lagi.